apa faktor-faktor yang menentukan membantu kita supaya kita teguh pendirian. Betapa kita mengakui kebesaran Allah, bahwa kita tidak berdaya. Ini teman-teman, kalau kita membaca ayat ini setiap pagi, membaca setiap sore, kita akan merasakan teduh hati. Allah, ampuni kami, Rabb, ampuni kami, Rabb. Seperti ini. Dan kokohkan pendirian kami, jangan sampai kami goyah, ya Allah. Jangan bosan berdoa, jangan bosan minta kepada Allah, jangan merasa diri sudah cukup tanpa Allah. Ingat, surah Al-Imran intinya untuk membangun Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Nah, teman-teman, rahmatullah, kita diajarkan, dipandu oleh Allah dalam surah Al-Imran bagaimana atau apa faktor-faktor yang menentukan membantu kita supaya kita teguh pendirian. Dengan tadi sudah menjauhi urusan dunia, sudah artinya kita tidak terlena dengan dunia sehingga menghalakkan segala cara. Terus yang kedua, kita bertobat kepada Allah SWT. Nah, sekarang kita dipandu faktor-faktor supaya kita kuat dalam menjalankan prinsip-prinsip yang Allah ajarkan. Pertama, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertama, mintalah perlindungan kepada Allah. Ini disebutkan pada ayat ke-8 surah Ali Imran. Ayat ke-8, teman-teman. Doa di situ juga, ini ada doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nih, ya Allah, jangan sampai hatiku tergelincir. Jangan sampai hatiku tergelincir setelah Engkau berikan hidayah. Nah, ini ya, minta berlindung kepada Allah. Jangan sampai iman yang sudah masuk di hatiku ini menjadi lemah lagi. Jangan sampai aku tergelincir, jatuh dalam dosa-dosa dan seterusnya. Nah, ini mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipertegas kembali ayat ke-9. Ini masih juga dalam pengakuan, ya, dalam bentuk redaksi pengakuan. Ayat ke-9, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Allah, Engkau telah mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan di hari yang pasti terjadi, dan Engkau adalah tidak akan pernah mengingkari janji. Nah, ini juga bagian daripada minta perlindungan kepada Allah SWT. Lalu diperkuat lagi pada ayat ke-26, teman-teman, kita mengakui bahwa semua kerajaan milik Allah. Allah yang memberikan kekuasaan, Allah yang mencabut kekuasaan, Allah yang membuat seorang mulia, Allah yang membuat seorang menjadi hina, dan semuanya itu. Nah, ini selalu dibaca oleh kita zikir pagi dan sore ya. Ini ayat ke-26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini betapa kita mengakui kebesaran Allah, bahwa kita tidak berdaya. Ini teman-teman, kalau kita membaca ayat ini setiap pagi, membaca setiap sore, kita akan merasakan teduh hati, nggak pernah kecewa. Kenapa? Karena kalau ada orang diberi jabatan itu dari Allah. Jadi artinya kita lihat diri kita aja gitu. Jadi, apa yang aku capai selama ini ya pasti dari Allah. Nah, itu penting sehingga tidak menimbulkan kedengkian, hati kita jadi bersih, hati kita jadi ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Kemudian juga dalam surah Al-Imran ini disebutkan contoh-contoh orang yang minta perlindungan kepada Allah sepanjang sejarah. Nah, di sini pada ayat ke-35 diceritakan tentang keluarga Imran, ya. Jadi istri Imran.
istri Imran. Dia minta berlindung kepada Allah untuk dengan cara bernazar, nanti kalau nanti anak yang lahir ini dia lahir, maka aku akan nazarkan untuk diwakafkan ke Masjidil Aqsa. Maka dia minta perlindungan kepada Allah SWT. Jadilah seperti ibunda, ya, istri Imran. Masya Allah, sampai Allah pilih sebagai nama surah Ali Imran, keluarga Imran, yang ternyata di dalamnya keluarga yang penuh kedekatan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, sampai bernazar anaknya untuk Allah dan seterusnya, diwakafkan untuk Allah. Apa yang dia miliki diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu, Masya Allah, luar biasa. Perhatikan ayat 35. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Masya Allah, ini ya Allah, aku telah bernadar untuk aku wakafkan untukmu ya Allah semua seorang anak yang akan aku lahirkan ini ya Allah. Tolong terima sebagai wakafku, sebagai nadar. Masya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Juga Nabi Zakaria dicontohkan di sini termasuk contoh orang yang minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 38. Ini berurut nih, Masya Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Masya Allah, teman-teman rahmatullah. Ini Nabi Zakaria. Subhanallah. Dan terus ayat mengalir memberikan motivasi agar kita berdoa, minta perlindungan kepada Allah, dan bahkan di sini lantunan doa mengalir terus. Ayat 147 di situ. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Ya Allah, ampuni kami, Rabb, ampuni kami. Seperti ini, dan kokohkan pendirian kami, jangan sampai kami goyah ya Allah. Dan ditambah lagi doa-doa 193, 195, ini semuanya doa yang sering kita baca doanya ya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Terus ini doa-doa semuanya minta perlindungan kepada Allah SWT. Teman-teman, apa artinya? Jangan bosan berdoa, jangan bosan minta kepada Allah. Jangan merasa diri sudah cukup tanpa Allah. Kita semua masih butuh Allah. Bukan Allah butuh kita, tapi kita yang butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat ngabring rahmatullah, dekati Allah dengan doa-doa kita. Ya. Ini bedanya antara Allah dengan makhluk. Kalau makhluk sering diminta, dia tidak suka. Tapi kalau Allah kebalikannya. Justru Allah tidak suka kalau kita malas minta. Jadi merasa gak butuh Allah. Justru Allah senang semakin kita ngemis kepada Allah, semakin kita merengek-rengek depan Allah, semakin kita menangis depan Allah, curhat kepada Allah. Jadi kalau curhat tuh jangan di Facebook, curhat tuh jangan di sosial media. Curhat tuh kepada Allah, bangun, wudu, sujud, nangis kepada Allah, curhat. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Curhatnya kepada Allah. Allah Maha mendengar. Ya, makanya ayo biasakan teman-teman ngabring curhatnya kepada Allah. Ya, jangan curhat kepada makhluk. Ya. Kenapa? Ini lihat, innaka antas sami'ul alim. Tadi kita sudah belajar doanya. Sungguhnya Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui. Ya. Pada ayat yang ke-35 yang tadi sudah kita pelajari. Itu yang pertama ya. Pertama, berlindunglah kepada Allah SWT. Jangan berlindung kepada makhluk. Makhluk gak berdaya. Ya, jangan berlindung kepada bos, jangan berlindung kepada suami. Suami bukan Tuhan. Jangan berlindung kepada orang tua, jangan berlindung kepada perusahaan. Enggak, berlindung kepada Allah SWT. Semua yang kita usahakan itu bertahan atau tidak
tergantung Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat ngabring, semakin kita dekat kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, insyaallah usaha kita akan semakin lancar. Yang kedua, perbanyak ibadah kepada Allah. Perbanyak ibadah kepada Allah. Di sini dicontohkan dengan kisah Nabi Zakaria ayat ketiga 47. Di sini beberapa ayat, masya Allah, memberikan gambaran bahwa banyak berzikir, banyak duduk di masjid, banyak memohon kepada Allah, ibadah kepada Allah. Ini ya, ayat 37. Coba. Di situ digambarkan tentang Nabi Zakaria di mihrab. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Kata-kata mihrab ini ya mihrab tempat ibadah. Itu menggambarkan suasana khusyuk, suasana tenang, suasana ibadah kepada Allah SWT. Jadi ini pelajarannya seperti itu. Kemudian juga Nabi Zakaria masih surah Ali Imran 39 ya, masih 39 di situ. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Banyak salat di mihrab. Jadi malaikat datang menemui Nabi Zakaria, dia sedang salat. Masya Allah ya, bukan sedang main gadget, bukan sedang nonton, bukan sedang ya buang-buang waktu ya, maksiat, dosa, apalagi naudzubillah min dzalik. Tapi begitu setiap ada orang melihat dia sedang sholat, masya Allah indah banget. Istri melihat dia sedang sholat, suami melihat istri sedang sholat, ya Allah. Suami datang dari kantor, istri sedang baca Quran, indah banget. Oh, subhanallah, keluarga begini nih keluarga indah banget, gitu ya. Jadi nggak ada waktu kebuang gitu. Suami masuk kantor, masya Allah, ya dia buka dengan baca Quran. Setelah itu baru buka laptop misalnya, buka dengan sholat duha. Setelah itu baru duduk di meja kerja. Indah banget, khusyuk, suasana ibadah kepada Allah SWT. Jadi pekerjaan itu bukan semata pekerjaan, karena kan kita bekerja karena kita ingin pertolongan Allah. Jadi kita bekerja itu karena ingin pertolongan Allah. Nah, bagaimana supaya pertolongan Allah? Bikin suasana ibadah di tempat kerja kita, suasana khusyuk. Masya Allah. Itu ayat 39. Kemudian ayat 191. Di situ suasana zikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Masya Allah. Berzikir kepada Allah, berdiri, duduk, dan seterusnya. Allahu Akbar, teman-teman, rahmatullah. Luar biasa nih, dahsyat sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana supaya kita selalu teguh dalam prinsip, yaitu kita hendaklah juga berdakwah di jalan Allah. Nah, ini kegiatan ngabring ini kegiatan masya Allah luar biasa. Ini yang mendengar bukan hanya di Indonesia, ternyata banyak dari teman-teman luar negeri juga banyak mendengar ya, karena saya share di Instagram banyak sekali mereka menyimak. Bahkan beberapa kali teman-teman dia bilang, Ustadz saya ngikuti Ustadz di mana di ngabring, masya Allah luar biasa. Saya nyangka ngikuti Ustadz di TV, enggak, ternyata di ngabring. Dia kenal Ustadz di ngabring, ngefan Ustadz di ngabring, masya Allah teman-teman. Karena ini kajian serius ya. Ini benar-benar kita mengaji Quran, benar-benar kita memahami benang merah Al-Quran, benang merah surah Al-Imran kita. Nah, jadi yang ketiga apa? Supaya kita teguh prinsip adalah kita berdakwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman rahimakumullah, saya ingin sebutkan nih, bagaimana tahapan kita menjadi seorang muslim yang kafah nih. Di pertama, kita puas, qanaah dengan iman yang kita miliki, dengan ibadah yang kita miliki. Nah, itu namanya qanaah. Setelah itu naik tingkat kita bahwa kita menjadikan imanku ini, Islamku ini identitasku. Maka yang perempuan berjilbab, identitas. Yang laki-laki ke masjid dan seterusnya. Itu namanya hiwayah, itu identitas. Setelah itu naik tingkat lagi menjadi loyalitas. Dengan cara apa? Berdakwah. Jadi kita ketahuan bahwa kita loyal kepada perusahaan setelah kita mempromosikan, mengajak orang lain. Itu loyalitas namanya. Nah, kita loyal kepada Islam setelah kita berdakwah. Kita berpikir nih, ayo kita adakan kegiatan, ngaji, ngabring. Semuanya ini dalam rangka apa? Loyalitas.
maka akhirnya kita semakin kokoh, semakin kuat prinsip-prinsip kita itu. Nah, dalam surah Al-Imran ini beberapa ayat itu tentang apa? Tentang dakwah. Contoh nih misalnya. Jadi kalau teman-teman buka surah Al-Imran, ini kenapa kok ayat tentang dakwah? Karena memang ingat surah Al-Imran intinya untuk membangun keteguhan. Nah, di antara cara membangun keteguhan berdakwah. Makanya dalam surah Al-Imran 104 di situ ada tentang mengajak berdakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah kamu berdakwah kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. 110 diulang lagi di sini. Kuntum khaira ummatin ukhriyat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu jadi umat terbaik. Kenapa? Karena kamu berdakwah, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Itu yang ketiga. Yang keempat, teman-teman, yang keempat adalah kita harus punya tujuan yang jelas. Apa tujuan kita? Tujuan kita bahwa kita hidup untuk mentaati Allah. Maka segala sesuatu yang melanggar ajaran Allah kita jangan ikuti. Gitu aja. Bahwa alam ini diciptakan, langit, bumi diciptakan untuk patuh kepada Allah. Maka semua kemampuan kita, kecerdasan kita, kekayaan kita, sukses kita, jabatan kita, itu semua dalam rangka apa? Dalam rangka mentaati Allah. Bukan untuk melawan Allah, bukan. Makanya pada ayat 191 di situ disebutkan tentang tujuan kita. Harus paham dengan baik. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Jadi ini alam ini diciptakan oleh Allah bukan untuk kesia-siaan. Manusia diciptakan bukan untuk berbuat sia-sia, tapi untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kelima, bagaimana supaya kita punya keteguhan prinsip? Yang kelima, kita adalah bersatu, bersaudara, sinergi, kompak, satu visi, satu misi, satu tujuan, satu langkah. Itu dalam perusahaan seperti itu. Cara kita membangun suatu kekuatan, keteguhan prinsip, sukses dalam kita mencapai target-target. Makanya di sini diajarkan bahwa kita hendaklah bersaudara. Jadi mudah-mudahan dari Ngabring ini semakin kuat persaudaraan kita, persaudaraan antar profesional di dalam perusahaan, persaudaraan antar para pimpinan, para direktur, semua itu sekalipun berbeda-beda unit, tapi tetap satu sinergi, satu kesatuan yang kuat. Nah di sini, makanya lihat nih surah Ali Imran 103. Di situ diajarkan agar kita bersatu. Tapi bersatunya bukan kepentingan, bersatunya untuk Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang membuat berpecah belah masing-masing mengejar kepentingan pribadi, itu berpecah belah. Tapi ketika sudah semuanya ikhlas untuk Allah, maka pasti akan bersatu. Kemudian ayat 103 ini diperkuat lagi. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Di situ ada persaudaraan. Nah, lalu diingetin jangan sampai jatuh dalam perpecahan. Ayat 105 itu diingetin. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kamu seperti orang-orang yang berpecah belah. Ini sudah disatukan dalam satu payung BSI, Bank Syariah Indonesia. Udah jangan lagi bercerai-berai. Apa yang dikejar? Udah, kita sudah bersatu dalam satu payung. Satu NKRI, indah banget ya. Aman, tenang ya, Masya Allah kita disatukan dalam satu payung yang indah. Maka jangan dipecah belah lagi hanya karena kepentingan sesaat, jangan. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren, Fat Institute.
pesantren FAD ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.